Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu untuk telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini mendengarkan diseminasi yang saya lakukan sebagai tugas akhir di modul ini, modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Ya, hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan budaya positif. Ya, dan saya harapkan ya ada pelajaran yang bisa diambil dan mungkin bisa diperhatikan oleh Bapak Ibu ke depannya. Ya, ini judul modulnya, modul 1.4 budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Di sini ada kalimat berpihak pada murid, ya artinya semua hal atau perilaku yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita perbuat, ya semuanya itu untuk murid, ya. Apapun yang kita lakukan mengembangkan diri, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk murid dan murid, termasuk di dalamnya budaya positif. Fokus kita adalah untuk peserta didik kita. Ya, di dalam modul 1.1 terkait dengan pendidikan atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan sebagai petani, di mana petani itu hanya bisa melakukan atau ketika menanam padi, petani hanya bisa melakukan yaitu memupuk, kemudian menyiram dan sebagainya, tapi dia tidak bisa merubah sifat asli dari padi itu sendiri. Sama seperti pendidik yang bertugas untuk menuntun kodrat anak, ya kita hanya bisa menuntun anak menciptakan perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang baik, tapi sekali lagi kita bukan merubah kodrat anak. Kita hanya bisa menuntun tumbuh kembang mereka, tapi tidak bisa merubah kodrat mereka. Itu diibaratkan seperti petani. Ya, di materi pada modul ini ada 6. Yang pertama itu terkait dengan disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Ya, ini ada pertanyaan pemantik. Silakan dibaca, kemudian Bapak Ibu bisa ditanyakan apakah Anda setuju dengan pernyataan ini. Pertanyaan yang pertama atau pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Bu Sarhana tadi tidak setuju. Alasannya Bu Sarhana? Hukuman malah bisa membuat anak semakin menjadi-jadi, berbuat perilaku yang menyimpang berulang-ulang kali. Ada yang setuju? Nomor 1, Bu Sartina tadi setuju. Ada alasannya Bu Sartina? Ya. Oke. Hukuman memberi ketakutan.
sehingga anak-anak dipaksa untuk disiplin. Oke, nanti kita lihat bagaimana jawaban ini benar atau salah, setuju atau tidak setuju, yang benar yang ya. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju lagi. Ya, Bu Milka setuju. Alasannya Bu Milka? Dengan cara seperti itu memberikan hukuman kepada anak-anak itu bisa mengetahui apa yang juga dia lakukan itu adalah salah dan dia mau berubah, dan kita menunjukkan hal yang positif, hukuman yang positif kepada anak itu. Oke, memberikan hukuman yang positif bisa meningkatkan disiplin anak. Usaha adalah tidak setuju. Mungkin alasannya sama seperti yang tadi ya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya. Setuju semua. Tapi ketika saya rubah pertanyaannya, apakah ketiga pernyataan ini benar untuk dilakukan? Tergantung sikon lagi. Ya, mungkin untuk beberapa anak bisa berhasil, sebagian anak tidak berhasil. Ya. Oke, baik. Dari pernyataan ini, ya, kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya pun juga setuju. Tapi alasannya atau kekurangannya adalah mungkin ini tidak berlaku untuk dalam jangka waktu yang lama. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Anak bisa saja mendendam ketika hukuman terus diberikan. Apalagi misalnya hanya 1, 2, 3 orang guru yang selalu menghukum, ya bisa saja anak-anak hanya akan takut pada guru itu, kemudian tidak untuk guru lain. Kemudian hidup lagi mendendam. Kita tidak pernah tahu perasaan setiap peserta didik kita. Mungkin ada yang bisa menerima ketika dihukum, tapi pasti ada saja yang mungkin menyimpannya dalam hati. Ya, kemudian ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, mungkin ini juga benar, tapi tidak berlaku juga untuk dalam jangka waktu. Karena tidak semua anak suka membaca, tidak semua anak mau membersihkan halaman. Ketika anak dipaksa untuk melakukan kegiatan hal yang disukai, ya sama seperti tadi. Mungkin awalnya mereka akan melakukannya karena takut, tapi setelah itu, ya anak mungkin bisa kebal dan tidak mau lagi melakukan seperti yang diperintahkan. Memberi penghargaan juga dapat. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak juga seperti itu. Mungkin bisa jadi bisa meningkatkan motivasi, tapi tidak berlaku dalam jangka waktu yang lama. Ketika penghargaan sudah tidak diberikan, bagaimana? Anak-anak mungkin bisa tidak termotivasi lagi. Sudah tidak ada yang biasanya kebanyakan anak-anak akan senang ketika ada penghargaan, baik itu mungkin ucapan bagus nak, luar biasa, kamu pintar atau kamu hebat, atau mungkin memberikan reward semacam hadiah. Ya mungkin itu bisa berhasil, tapi ketika itu sudah berhenti dilakukan, ya bisa saja kembali anak tidak akan termotivasi lagi karena sudah tidak ada penghargaan, baik itu pujian maupun reward dari Bapak Ibu guru. Ya, ini kita masuk di disiplin positif dan nilai kewajiban. Ya, di sini ada mungkin bagus ini bagi dua ya, seperti Bu Milka dan Bu Zainab.
coba masing-masing menggenggam tangannya. Anggaplah di dalam genggaman tangan ada hal yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian teman di sebelah saling ya masing-masing ya satu persatu. Silakan misalnya Bu Milka dan Bu Zainab. Bu Milka menggenggam sesuatu yang berharga di tangannya. Bu Zainab melakukan segala upaya, entah itu rayuan, bujukan, menghardik, menyuap, apa saja yang harus dilakukan Bu Zainab supaya Bu Milka mau membuka tangannya. Ya, coba masing-masing silakan menggunakan apa saja, mau merayu, mau membujuk, mau memarahi, menghardik atau apapun, lakukan supaya tangan atau genggaman tangan dari teman bisa mau mereka buka. Ya, silakan gunakan bujukan, rayuan. Apa yang terjadi? Tidak mau dibuka kan? Tidak mau. Akan berusaha dipertahankan. Apa yang bisa kita ambil dari kegiatan tadi kepalan tangan? Artinya bahwa yang memiliki kontrol atas diri kita sendiri adalah kita sendiri. Ya, sekalipun teman mencoba menggunakan segala macam cara, rayuan, bujukan, kekerasan, ya, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Seperti itu Bapak. Ya, ini ada ilusi atau teori kontrol yang dikembangkan oleh seorang psikiater dan pendidik bernama Dr. William Glasser. Ini meluruskan beberapa konsepsi yang terjadi pada kita. Ya, mungkin masih ada miskonsepsi. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita pasti semua sadar. Kadang-kadang kita beranggapan bahwa sebagai guru, ya kita lah yang mengontrol siswa. Tapi sebenarnya adalah siswa membiarkan dirinya untuk dikontrol. Entah itu tadi dengan cara dihukum, memberikan hukuman atau memberikan ujian, itu seperti ya murid atau peserta didik yang membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Semakin lama cara ini tidak akan berhasil. Sama dengan yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter yang mengkritik murid, membuat murid seolah-olah menjadi bersalah. Itu tidak menguatkan karakter sama sekali, tapi justru mengecilkan karakter mereka. Mereka akan merasa rendah diri, sering dikritik, sering disalahkan. Ya, itu bisa jadi membuat mereka menjadi kecil hati, rendah diri, sehingga tidak akan berkembang. Jadi mungkin sudah bisa mulai bahwa memberikan kritik yang berlebihan membuat murid merasa bersalah. Ya, sudah seharusnya kita tinggalkan. Sama dengan ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi sudah dijelaskan bahwa mungkin berlaku dalam jangka waktu pendek, tetapi dalam jangka waktu panjang anak-anak tidak akan lagi. Karena tidak semua anak mau berbuat atau melakukan seperti tadi, disuruh membaca, disuruh membersihkan halaman, ya
semua murid akan mau seperti itu. Ya ini yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini kadang-kadang bahkan mungkin sering kita lakukan, baik itu di sekolah maupun di rumah kita masing-masing. Ya, sebagai orang tua kita merasa punya power untuk memaksa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ya, seperti tadi bahwa anak-anak seolah-olah kita bisa memaksa, tapi anak-anak itu membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh orang tua seperti itu. Ya, ini perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di paradigma stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, ini yang salah ya. Kalau kita mencoba mengubah orang, seharusnya yang kita lakukan adalah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan atau mengubah orang berpandangan sama dengan kita, tapi kita coba memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Tetapi yang sebenarnya adalah semua perilaku itu punya tujuan. Anak berbuat ini, berperilaku seperti ini, semua ada tujuannya. Ini kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang salah. Yang seharusnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada siapapun yang bisa mengontrol diri kita selain kita sendiri. Kemudian ini, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ini yang sering kita biasa lakukan ketika dibujuk tapi tetap tidak sadar, ya, maka akan berakhir dengan dipaksa. Padahal kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan itu menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Berkolaborasi maksudnya. Kemudian model berpikir menang kalah berubah menjadi model berpikir menang. Ya, kadang kalau kita berperilaku atau menangani siswa yang bersalah, saya tidak akan memberi hukuman atau apapun yang kita merasa diri kita menang, peserta didik yang kalah. Tapi seharusnya yang terjadi adalah kita bersama-sama mencari alternatif permasalahan yang dalam peserta didik, sehingga peserta didik tidak merasa bahwa saya dipaksa untuk berbuat seperti ini, tapi ada solusi yang disepakati keduanya sehingga berubah menjadi model berpikir menang-menang. Kemudian makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ini sama seperti peraturan-peraturan, baik itu peraturan di sekolah maupun mungkin peraturan di rumah, ya. Yang biasanya peraturan yang dibuat itu adalah orang tua yang buat. Seharusnya itu menjadi kesepakatan antara orang tua dan anak, sehingga disiplin tidak lagi menjadi hal yang membuat orang tidak nyaman, tapi mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang kita ingin capai dengan peserta didik kita ialah, yaitu nilai-nilai kebajikan itu ada di 6 dimensi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Ya, ini tadi sama dengan yang pernyataan yang pertama tadi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, teori motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kedua ini yang di atas ini, yang dua yang di atas itu masih termasuk motivasi dari luar, bukan dari dalam diri sendiri, ya. Untuk menghindari hukuman, karena ketakutan tadi itu diberi hukuman oleh bapak ibu guru, ya maka peserta didik akan berperilaku sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Mereka dalam tanda kutip dipaksa untuk berperilaku seperti yang bapak ibu guru inginkan. Itu masuk di motivasi eksternal, masih dari luar, bukan dari dalam diri. Sama, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya. Itu juga masih termasuk motivasi dari luar. Anak atau peserta didik akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini masih termasuk di motivasi eksternal. Ya, ini untuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga ini, ya, ini adalah motivasi internal. Ya, peserta didik sadar bahwa berperilaku seperti ini ya untuk kebaikannya sendiri. Ya, ini yang akan mungkin dalam tanda kutip yang sangat sulit untuk kita ubah. Bagaimana memunculkan motivasi dari dalam diri siswa atau peserta didik itu sendiri agar mereka bisa menghargai diri sendiri sehingga membuat atau melakukan perilaku yang baik, berkarakter yang baik. Ya, kemudian ini arti kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, mungkin seringkali memberi hukuman atau memerintah anak dengan embel-embel, kalau tidak melakukan itu akan dihukum. Ya, ini sama seperti penjaga ya. Kalau kita melakukan seperti itu, sebenarnya merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan terlepas dari perintah, tetapi juga cara membuat memerintah diri sendiri. Ya, ini yang harus kita harapkan supaya anak-anak bisa berbuat atau melakukan perilaku yang untuk kebaikannya sendiri. Mereka berperilaku bukan karena takut dihukum, takut dimarahi, tetapi memang karena itu yang harus dilakukan, karena itu yang menurut mereka baik untuk dilakukan. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, mungkin tanpa sadar dari kita pasti sudah pernah melakukan restitusi ini. Kita tidak hanya sebatas ketika anak bermasalah kemudian datang, kamu ini kenapa berbuat seperti itu. Tetapi pasti Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini. Bagaimana mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Anak-anak, kita tidak lagi memerintah anak, kita tidak lagi menjadi guru yang seharusnya kamu seperti ini,
seharusnya kamu seperti ini, yang seharusnya kamu lakukan adalah seperti ini. Tetapi kita bersama-sama dengan anak, kita mencoba atau mengajarkan anak untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang mereka hadapi. Biarkan mereka yang mencari jalan keluar untuk masalah yang mereka hadapi. Sebagai guru, kita hanya membimbing. Oke, kalau kau berbuat seperti ini, kira-kira bagaimana memperbaikinya? Kalau kau memperbaikinya seperti ini, apa positifnya, apa negatifnya? Seperti itu Bapak. Ya, ini ciri-ciri restitusi. Ya, nanti kita bahas lebih. Ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin di konsekuensi. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan. Konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, rasa bersalah, memalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sekarang akan ada tindakan guru. Bapak, Ibu menebak apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu hukuman atau konsekuensi? Oke. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh buka sepatunya karena tidak memakai. Murid ceker seharian karena ternyata sepatunya bukan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sebelumnya untuk pelajaran PJK. Hukuman. Ternyata itu konsekuensi. Karena pelajaran PJK. Ya. Berarti Bapak Ibu sudah bisa ya membedakan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Ya, ini tadi sama. Identitas gagal itu, hukuman itu termasuk dengan identitas gagal, konsekuensi itu termasuk netral, restitusi ini adalah positif, ya, identitas sukses. Sekarang kita masuk di pelajaran kelas, ya.
Mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah membantu ya, terutama wali kelas, mungkin sudah ada yang membentuk kegiatan kelas di kelas masing-masing. Ya, kegiatan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian kegiatan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kegiatan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kegiatan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kegiatan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Ya, kalau sudah membuat kegiatan kelas, ya tidak hanya satu kali saja, tapi perlu ditinjau apakah itu masih relevan dilakukan atau tidak. Kemudian bagaimana prosedur pembentukan kegiatan kelas? Yang pertama itu mempersilakan warga sekolah atau peserta didik di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian susunlah kegiatan kelas sesuai prosedur. Gantilah kalimat-kalimat yang dalam bentuk negatif itu seperti jangan, dilarang, berubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang kegiatan kelas secara bersama-sama. Setelah kegiatan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani kegiatan kelas, termasuk guru dan semua peserta didik. Kemudian kegiatan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ya. Ini peraturan, selalu kembalikan guru ke tempatnya. Kalau kegiatan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian aturan, dilarang mengganggu orang lain. Kegiatan kelas itu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa kegiatan kelasnya? Menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kegiatan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kegiatan kelas itu kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kegiatan kelas itu bersabar, menghormati orang lain. Gunakan masker. Peraturan kegiatan kelasnya kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor sekolah. Kegiatan kelasnya itu keselamatan, keamanan. Ya, beri penulisan kegiatan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, secara tepat. Ya, ini yang kita harapkan. Ya. Mulai dari peraturan lingkaran kecil itu peraturan kelas, kemudian naik ke kegiatan kelas. Ketika semua guru sudah bisa menerapkan kegiatan kelas di kelas masing-masing, baik itu wali kelas atau guru mapel menerapkan kegiatan kelas, ya kita berharap ya lingkungan sekolah itu menjadi lingkungan yang positif. Ketika lingkungan positif sudah terjadi di sekolah, menjadi kebiasaan, ya maka bisa terbentuk budaya positif. Kita masih dalam tahap ini ya, belum terlalu lama ya, peraturan dan keyakinan. Ya kalau ini sudah bisa sering terus dilakukan kegiatan kelas, maka ya
saya yakin ya lingkungan sekolah kita akan menjadi lingkungan yang positif. Kemudian ketika sudah terbiasa, maka akan terbentuk budaya positif di sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Seluruh tindakan manusia itu punya tujuan. Ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Di sini ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan, dan pengusahaan. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Jadi seperti mungkin yang disampaikan waktu pendampingan individu kemarin oleh Bu Fitri terkait dengan kalau ada murid berperilaku seperti ini, ya kita harus lihat sebenarnya kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi di diri murid itu. Anak yang mungkin mencuri makanan, ya mungkin kebutuhan untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi, mungkin tidak diberikan jajan oleh orang tuanya, ya itu bisa saja seperti itu. Ya ini kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya, saya tidak tanamkan ini kasusnya, tapi di sini dalam kasus Doni, ketika Doni ditanya oleh Wambar, kenapa dia mencuri makanan, ini kayaknya Doni mencuri makanan, ya ini karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni itu tadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, ini kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mungkin ya kadang tidak akan lihat murid itu mencari perhatian, ya mungkin berbuat sesuatu supaya menarik perhatian temannya atau bahkan menarik perhatian dari bapak ibu guru. Ya bisa saja murid yang seperti itu ya ingin dipenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ya ini seperti apa ya? Mau dinilai baik ya. Ya itu kalau di sana berprestasi. Seperti itu kebutuhan akan kemampuan atau kemampuan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian
otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Dasar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi itu bermain, ya. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Ya, itu sama dengan manusia, ya. Ya, kebutuhan penting itu untuk memenuhi kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian kita masuk di 5 posisi kontrol guru, ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian posisi kontrol membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi kontrol ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol perilaku murid. Kemudian memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, ya. Posisi pemantau itu selalu melihat aturan-aturan yang dibuat. Ketika murid melanggar aturan, maka posisi memantau, ya, mencari apa konsekuensi dari perbuatan yang melanggar aturan, ya, selalu melihat itu. Posisi manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, ini kalau di posisi kontrol penghukum itu, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau di merasa bersalah itu berceramah dan mengutamakan menggunakan kata seharusnya ibu kecewa kalau kau berbuat seperti ini. Kemudian posisi kontrol teman itu, ya, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau kau seperti ini, seperti ini. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur, ya, itu tadi. Mereka akan melihat aturan-aturan sekolah atau tertutup sekolah dan melihat sampai di mana murid ini berperilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Kalau di posisi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian di posisi penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, ya, rasakan ini. Kalau di pembuat orang merasa bersalah, guru akan mengatakan, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ya, ibu capek. Ya, kadang kita bilang, ibu capek melihat kamu berbuat seperti ini terus. Ya, itu di posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol teman itu mengatakan, ayolah,
lakukan demi bapak, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu bla 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 bla. Ya, itu posisi teman. Kemudian di posisi pemantau, guru akan berkata, apa peraturannya? Apa aturan yang telah kita sepakati? Kemudian di posisi manajer, apa yang kita yakini? Apa keyakinan jelas yang sudah kita lakukan? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah yang kamu lakukan? Kemudian hasilnya di posisi penghukum itu memberontak, menyalahkan orang lain. Ya, murid pasti akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau dia membuat orang merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kalau teman itu murid akan ketergantungan, ya, murid akan ketergantungan. Kemudian di posisi pemantau, murid menyesuaikan diri bila diawasi. Ini perlu pengawasan kalau di posisi pemantau. Kalau di posisi manajer, menguatkan berbagi peserta didik. Kaitan dengan dunia berkualitas, di posisi kontrol berhukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya. Ini murid mungkin akan menyimpan tadi seperti menyimpan dendam kepada bapak ibu guru. Kemudian di kontrol pembuat kesan bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian di posisi kontrol teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau di posisi pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Posisi kontrol sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, di posisi manajer lagi-lagi murid meletakkan dirinya sendiri. Kemudian murid berkata di posisi penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Di pembuat merasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya. Di posisi kontrol teman, murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian di pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya pindah? Kenapa? Berapa halaman yang harus saya tulis? Kemudian di posisi manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Kemudian dampak pada murid, kalau di penghukum akan mengulangi kesalahannya, di pembuat rasa bersalah, murid akan merasakan diri. Di posisi teman lemah, tidak mandiri, bergantung pada guru. Kemudian di posisi pemantau, memiliki menitik beratkan pada sanksi dan hadiah untuk dirinya. Kemudian di posisi manajer, murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dan seperti itu, ini ada video supaya lebih jelas terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Saya akan putar. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam program disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi
4, posisi pemantau atau monitor, dan 5, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Iya
Ya, jadi setelah melihat nonton video tadi, saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya di bagian mana posisi kontrol Bapak Ibu selama ini. Tidak ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau mungkin bahkan saudara dia yang berada di posisi seorang pengajar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini ada di posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalimat ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrol apa Bapak Ibu? Teman, penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau mengajar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ya. Kemudian pernyataan ini, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Pembuat rasa bersalah, teman, posisi kontrol teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pemantau ya. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu, ini yang digaris, selalu, kamu selalu, ya, ya. Selanjutnya yang terakhir itu segitiga restitusi. Ya, ini ada segitiga restitusi, ada 3 bagian sama seperti segitiga. Ya, di bagian bawah itu dalam segitiga restitusi itu ada tahap menstabilkan identitas dengan kalimat, biasanya dibarengi dengan kalimat-kalimat ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menstabilkan identitas itu sama seperti adalah mengubah identitas negatif peserta didik yang berbuat salah menjadi identitas yang lebih positif. Sehingga muncullah kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian di tahap yang kedua setelah menstabilkan identitas, itu adalah validasi kebutuhan. Kalimatnya itu seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan perbuatan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian di tahap terakhir itu menanyakan keyakinan. Ya, kalimatnya itu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Kemudian sebenarnya kamu ingin menjadi orang atau murid yang seperti apa. Ini 3 tahap dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu tahap yang pertama, itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi lebih positif terhadap dirinya. Ya, guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna.
Bapak Ibu juga bersalah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalimat selanjutnya itu, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Biasanya kalimat-kalimat seperti itu digunakan untuk menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Ya, tujuan dari menstabilkan identitas itu yang tadi, membuat anak yang merasa gagal menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian validasi kebutuhan, yaitu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya, basic needs-nya, apakah itu bertahan hidup dan lain-lain sebagainya tadi. Ya, kalimatnya itu pasti guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik pada esok hari? Yaitu divalidasi kebutuhan. Kemudian tahap menanyakan keyakinan, itu peserta didik melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu kalimat-kalimat yang biasa digunakan untuk menanyakan keyakinan. Ya, ini ada video lagi terkait dengan praktik segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan seni tiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segi ini berperan bergeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang bertindak laku yang tidak pantas atau menurut diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutnya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah itu. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, dan mampu dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih kedatangan dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang lucu.
karena keterbatasan waktu juga. Dari Bapak Ibu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita mengakhiri sesi hari ini. Atau dari video tadi sudah jelas apakah Bapak Ibu nanti sudah bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi seperti tadi contohnya, ya. Jadi tidak perlu langsung mengambil posisi manajer, ya. Tidak perlahan-lahan dulu, bisa mulai dari, tapi diharapkan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu sudah dihilangkan, ya. Ya. Mulai dari teman, ketika kita mengambil posisi kontrol teman, ya tadi masih ada efeknya, hanya berlaku pada beberapa guru, hanya berlaku murid akan berperilaku pada guru tertentu saja. Kemudian kita bisa ambil di posisi pemantau, melihat kembali terkait dengan aturan-aturan sekolah, dan terakhir kita bisa belajar mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dengan itu tadi, ketika ada anak yang berperilaku melakukan kesalahan, ya menerapkan tadi segitiga restitusi. Tentu tidak mudah dalam menerapkan ini, tapi tetap saja kita harus belajar untuk memulainya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak. Terima kasih Pak, ya saya Muhammad, ya. Supaya kita melihat waktu menonton ini, saya tidak tahu beberapa saya teringat ada salah seorang dia untuk dua profesional, dia pengamatan seperti ini. Nah, persis apa yang kalau saya simak seperti ini, teori guru kita harus memasuki tujuannya itu dulu. Nah, bahwa ketika saya proses simak dalam restitusi itu ternyata kita sebagai guru tentunya ketika peserta itu kita melakukan hal yang tanpa pelanggaran, tidak begitu sebenarnya kita harus mengekang atau mengukur, tapi ternyata kita harus bagaimana membuat dia mengenalinya. Ya, artinya memasuki bagaimana kita memasuki jiwanya itu untuk mengenal dirinya sebagai diri sendiri. Karena kita proses dan istimewa tadi ternyata kadang-kadang kita mendesak untuk berusaha bagaimana caranya supaya dia berubah, tapi ternyata tidak. Ketika kita berkata mengatakan, tapi ternyata hanya kita berusaha memasuki jiwa anak-anak. Artinya kita harus mengenal. Kalau saya pikir seperti itu. Tetapi saya katakan ada tapinya. Tapi menurut saya tidak semua anak-anak kita bisa berpindah ke itu pada diri. Hanya kita harus melihat kondisi atau pribadi anak itu sendiri. Kita harus tahu bahwa berapa ratus anak kita ini kita harus mampu mengenal karakternya. Dan kita harus memasuki jiwanya berdasarkan dengan karakter itu. Ya, tidak selalu berusaha sebenarnya menurut saya. Mungkin ini saja yang saya bisa paham sedikit tadi. Ya. Terima kasih Pak. Ya, karena setiap anak itu unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Itu tadi sama seperti yang dikatakan Bapak. Perlu memang waktu yang sangat panjang untuk memasuki hati anak-anak. Ada anak yang mungkin sekali 1-2 kali ditangani langsung bisa, tapi mungkin ada yang butuh berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali kita mendekati anak supaya ya setidaknya kita bisa mengenal dia lebih baik dan dia bisa menerima dirinya, sehingga ketika kita memberi masukan, ya anak-anak sudah sadar bahwa ternyata apa yang dia lakukan selama ini salah. Dan yang paling susah sebenarnya adalah bahwa semua yang kita lakukan itu akan sia-sia
kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua, ya apapun yang kita lakukan di sekolah, mau kita seperti apapun ke anak, tapi ketika anak sudah kembali ke lingkungan di mana dia tinggal bersama orang tua, keluarga, bahkan lingkungan tempat tinggalnya, ya ketika kita sudah kasih air susu di sini, kemudian di sana dikasih kopi atau apalah semacamnya dan lainnya, pasti akan sia-sia yang kita lakukan. Saya tidak bilang sia-sia sepenuhnya, tapi akan sangat sulit lagi. Makanya sangat penting sebenarnya, dan saya rasa tidak semua sebagai pendidik di sini ya sudah sering melakukan itu, berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang tua peserta didik. Tapi ya sekali lagi seperti yang dikatakan Pak, di mana tidak semua murid bisa masuk tiba cepat ke hatinya, ya tidak semua juga orang tua mau bekerja sama dengan baik dengan pihak sekolah. Tidak semua orang tua bisa punya waktu meluangkan waktunya ketika kita ajak berdiskusi terkait dengan permasalahan yang dialami peserta didik. Ya ada saja kendala-kendala yang kita hadapi, tapi tentu saja tidak mengurangi kebiasaan kita di sini bahwa yang kita yakini itu yang harus kita lakukan, ya itu yang wajib kita lakukan untuk peserta didik kita. Apa yang baik untuk peserta didik, saya rasa Bapak Ibu guru kita semua pasti akan melakukan yang terbaik untuk peserta didik. Ya kita berusaha menjalin kerjasama dengan baik dengan orang tua, ya tentu saja kembalikan lagi, anak sudah punya kodratnya masing-masing. Sebagai pendidik kita hanya menuntun tumbuh kembangnya peserta didik ke arah, tentu saja ke arah yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Masih ada? Nah, kalau sudah ada, saya rasa sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya hari ini. Ya, semoga kegiatan kali ini bisa memberi manfaat, memberi ilmu lagi untuk guru terkait penerapan disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita masing-masing. Intinya adalah kolaborasi kita sebagai sesama guru, adalah pimpinan Bapak Kepala Sekolah, ya itu sangat penting karena meskipun hanya 1-2 orang guru lakukan, tapi tidak semua dibarani oleh teman-teman, ya saya rasa tidak akan bisa berjalan dengan baik kegiatan atau penerapan budaya positif ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.